Lalu kenapa kita masih hidup? Kalau dikatakan kita hidup karena rajin olahraga, berapa banyak orang selesai jogging meninggal dunia? Kalau dikatakan hidup itu karena rajin menjaga 4 sehat 5 sempurna, berapa banyak bapak ibu dokter yang sangat teliti menjaga kesehatannya meninggal lebih dulu dari kita. Lalu kenapa kita masih hidup? Apa yang membuat kita hidup? Jawabannya ada dalam surat Al-Mulk yang disuruh dibaca sebelum tidur malam, 30 ayat menjaga selamat dari azab kubur. Jawabannya adalah Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Yang paling mulia di antara kita bukan yang paling banyak ilmunya, yang paling mulia bukan yang paling tinggi jabatannya, yang paling mulia bukan yang paling banyak hartanya, tapi yang paling ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Innal insana lafi khusr, semua manusia ini rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang punya kekuasaan rugi, rakyat jelata makin rugi. Yang beruntung siapa? Illalladzina amanu, orang yang percaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukupkah hanya iman saja? Wa amilus shalihat, dia tidak hanya sekedar beriman, tapi dia beramal saleh. Dan orang itu tidak egois, dia tidak berpikir yang penting aku sudah selamat, yang penting saya sudah beramal. Wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq, mengajak kawan, jiran, tetangga, kawan, sahabat, sekantor, satu alumni, mengajak orang-orang yang ada sekeliling untuk beramal soleh. Amal itu ada 4. Amal yang pertama amal badan, tegak, ruku, sujud. Itulah dia amal-amal kita dalam tarawih. Selesai tarawih, witir, selesai witir, tadarus, baca Quran. Ini namanya amal badan. Yang kedua adalah amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Ini amal harta. Yang ketiga adalah amal lisan. Ketika kita berkata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, lisan kita sedang bergerak, berzikir, menyebut, mengagungkan asma Allah. Afdalul zikri seafdal zikir la ilaha illallah, wa afdalul du'a seafdal doa alhamdulillah. Amal badan, amal harta, amal lisan. Tapi ada amal yang tidak berbunyi dan tidak bersuara, tidak mengeluarkan darah dan harta. Kalau orang yang sholat nampak dia tegak ruku dan sujud. Kalau orang yang bersedekah nampak dia membangun pesantren, membangun masjid. Kalau dia membaca Quran beramal lisan nampak bersuara. Tapi ada amal yang tak bersuara, dia adalah amal hati, ikhlas, ridha menerima takdir Allah, sabar menerima ketetapan Allah. Begitulah adilnya Allah. Karena tak semua orang punya harta. Seandainya yang masuk surga itu hanya amal harta, bagaimana dengan orang yang tak punya harta? Seandainya yang masuk surga itu hanya amal badan, bagaimana dengan orang yang sakit? Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Yang terbaring di rumah sakit, dia masih bisa berzikir. Ayul amal khairun, apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun bidzikrillah, lidahmu basah menyebut nama Allah, subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim, la ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana dengan orang yang koma? Dia tidak bisa berzikir, tapi hatinya dia tetap sadar, telinganya tetap mendengar, sehingga ketika orang berkunjung mendoakannya di telinganya, ya Syafi, wahai engkau yang maha menyembuhkan, ya Kafi, engkau maha mencukupkan, ya Mu'afi, engkau maha menyehatkan, isfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit. Dia tak bisa lagi berkata-kata, air matanya meleleh. Kenapa air matanya meleleh? Karena air mata itulah respon terakhir menjelang malaikat maut datang. Bagaimana amalnya?
amal badan tidak bisa, amal harta tidak bisa, amal lisan lidah tidak bisa. Dia beramal dengan hati. Hatinya tetap menyebut Allah, 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 Allah. Hatinya tetap bersyukur kepada Allah karena dia masih bisa mengingat Allah. Hatinya masih tetap ridha kepada takdir Allah karena ini semua adalah ketetapan. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir, takdir baik dan takdir buruk. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berkaca, mari kita lihat diri kita, apa yang kita punya. Kita masih punya badan, masih ada kesempatan malam 24, 25, 26, 27 beriktikaf, ramaikan masjid, masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Kalau kebetulan pagi sholat sunat isyraq dan duha, kalau kebetulan malam sholat sunat tarawih, sholat sunat witir, sholat sunat tahajud. Seandainya tidak terikat dengan apapun, masih ada sholat sunat mutlak 2 rakaat. Selesai sholat sunat, duduklah membaca Al-Quran. Sudah rasa-rasa cukup baca Quran, duduklah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam zikir. Berapa jumlah zikirnya? 100, 1000. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah menyebut Allah, zikran katsira, zikir sebanyak-banyaknya. Berkaca, pandang diri baik-baik. Kalau ada harta, ma'akal tafa'ablaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau berikan pakaian lapuk, yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Wa mata saddaqta, yang kau wakafkan, yang kau infakkan, yang kau sedekahkan, itulah menjadi bekal untuk hari esok. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang diwakafkan bekal untuk hari esok yang lebih lama daripada kehidupan dunia. Umur umat Nabi Muhammad SAW baina sittina wa sab'in, 60, 70. Jarang sekali yang melampaui itu. Makin banyak rumah sakit, makin banyak dokter, makin hebat penyakit, kematian tak terelakkan. Apa yang kita bawa? Orang-orang yang mati itu ketika ditanya, hai jenazah-jenazah, mayat-mayat, maukah kalian hidup lagi? Semua mayat menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, hidupkan kami walaupun sebentar, sekejap, semenit, sedetik saja ya Allah. Kalau kalian diberi kesempatan hidup sekali lagi, kalian mau apa? Mereka menjawab, fa as-sadaqah, kami mau bersedekah. Mengapa mereka tidak mengatakan kami mau haji? Mengapa mereka tidak mengatakan kami mau umrah? Mengapa mereka mengatakan kami mau bersedekah? Karena pahala sedekah mengalir ke liang lahat. Nanti pahala haji setelah hisab hari kiamat, tapi pahala sedekah, membangun pesantren, anak-anak menghafal Quran, pagi, petang, siang dan malam, 1, 2, 3 sak semen, batu bata dan kerikil, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Ya Rasulullah, kata Sa'ad, ummi matat, emakku sudah mati, meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah pahalanya sampai ke almarhum almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sedekatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberikan air. Buatkan sumur bor, sumbangkan WC toilet, sumbangkan kelas dan asrama. Itu akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadiahkan sebagai bakti kepada almarhumah ibu yang melahirkan, membesarkan, menyusukan. Tetes peluh keringan air mata, meregang nyawa, sobek dagingnya saat mengeluarkan kita. Bagaimana kita membalasnya? Mereka sudah menghadap Allah. Caranya bersedekah, niatkan, anaknya dapat, orang tuanya pun dapat. Tapi amal yang tak bisa dilakukan orang yang tak punya harta, badan pun sakit-sakitan, ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika semua orang sudah masuk ke dalam surga, Allah bertanya kepada penghuni surga, madza turidun? Apalagi kamu yang belum dapat penghuni surga? Semua sudah kuberi. Kata penghuni surga, ada satu kami yang belum dapat. Apa dia? Ridhaka. Kami belum dapat ridhamu ya Allah. Kata Allah, yang mendapat ridhaku cuma satu, mereka yang ridha menerima takdir keputusanku. Inilah yang paling berat. Banyak orang ikhlas memberikan hartanya, banyak orang yang tulus memberikan darahnya untuk jihad fisabilillah, tapi kalau sudah menerima takdir Allah, berat rasa hati menerimanya.
Wasta'inu bis sabri was shalah. Ridho itu hanya bisa ditolong dengan banyak-banyak sabar dan banyak-banyak salat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hidup ini singkat. Saat lahirnya diazankan, saat matinya disolatkan. Jarak antara azan dan salat 5 menit, 10 menit, amat sangat pendek. Begitulah kehidupan. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang merantau. Khatib datang merantau dari pulau Sumatera, hanya singgah sejenak dari hari Kamis sampai hari Ahad. Selama 3 malam ini sajalah masa merantau. Singgah, lalu setelah itu kembali ke tempat aslinya. Maka orang yang kembali ke tempat asli itu kita katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Selama di perantauan ini ada suka dukanya. Di perantauan dunia ini macam-macam datang. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf. Takut, cemas, ngeri, galau, khawatir. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, miskin, susah, bangkrut, melarat. Wa naqsim minal amwali wal anfus, mati, meninggal. Was samarat, kekurangan buah-buahan, kering, paceklik, tidak hujan. Wa basyiris sabirin, berikan berita bahagia bagi orang-orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah itu datang kepada mereka, mulut mereka berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua ini datang dari Allah dan akan kembali menghadap Allah. Rabbana alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali. Kalau bercerita tentang kesulitan kesusahan punya anak, tidak ada yang lebih susah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dikatakan kesulitan kesusahan menghadapi jamaah, tidak ada yang lebih susah daripada Nabi Nuh alaihissalam. Kalau dikatakan kesulitan menghadapi istri dan anak, tidak ada yang lebih susah daripada Nabi Nuh alaihissalam. Anak kandungnya dia panggil, ya bunayyar kab ma'ana, wahai anakku, marilah naik ke atas perahu ayah. Apa jawab Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku bisa selamat, tidak perlu naik perahu ayah, cukup naik bukit aku akan selamat. Ternyata bukit itu pun tenggelam. Apa kata Nabi Nuh? Ya Rabbi, wahai Tuhan, ya Allah, inna bni min ahli, anakku itu adalah keluargaku. Apa kata Allah? Innahu laysa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak baik. Kalau kesulitan kesusahan menghadapi beban dakwah, adakah kesulitan yang lebih susah daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang menyambutnya dengan tala'al badru alaina. Mereka melemparnya dengan batu, tulang dan kayu. Berdarah pelipisnya, patah giginya, berdarah terompah kayunya, berdarah sendalnya, luka kakinya. Saat sahabat meminta, engkau punya doa mustajab, doamu makbul, berdoalah ya Rasulullah supaya diratakan kampung mereka semuanya mati mereka. Apa kata Nabi? Lam ub'ats la'ana, aku diutus bukan untuk menebarkan laknat, caci maki, sumpah serapah. Allahumma hdi qaumi, berikan hidayah kepada kaumku, fahinnahum la ya'lamun, mereka berbuat jahat, berbuat salah karena tak tahu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan menjadi rahmat, kasih sayang bagi semesta alam. Kalau memang kita sayang kepada saudara kita, maka bawalah dakwah Islam, dakwah yang menenangkan, dakwah yang menenteramkan, dakwah yang mensucikan, dakwah yang membersihkan, dakwah yang mengajak orang dari menyembah pokok kayu, menyembah batu, menyembah hantu kepada menyembah Allah. Mampu mulutnya, lisannya berkata la ilaha illallah, tidak ada satupun yang disembah, diagungkan, dimuliakan, dipuja dan dipuji kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang gila dengan pujian, dia akan berkata alhamdulillahi rabbil alamin,
pujian hanya milik Allah. Orang yang rindu dengan kasih sayang, lahir tidak berayah, ibu tidak memperdulikannya, dibuang. Tidak ada kasih sayang lebih hebat. Ar-Rahmanir Rahim. Dia maha kasih, dia maha sayang. Orang yang merasa bahwa dia tidak punya kekuasaan, tidak raja, bukan bangsawan, maka siapa lagi yang paling hebat kalau bukan dia? Malik Yaumiddin. Dialah raja di atas segala raja. Lalu kemana kita meminta? Kalau manusia tak lagi mau mendengar keluh kesah kita, kalau semua kawan berubah menjadi lawan, satu makhluk tak ada satupun yang mau menolong. Tidak ada setengah makhluk pun di bumi yang bisa menolong. Saat itu kita hanya berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jalan ini lurus, tapi kadang kita melewatinya bengkok. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami jalan yang lurus. Siapa yang pernah menerima jalan itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yang pernah kau berikan kepada mereka. Minan nabiyyin, nabi-nabi, was-siddiqin, orang yang benar, was-syuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, orang yang soleh. Tapi bukan jalan yang pernah dilewati oleh mereka. Siapa mereka? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang kau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Setelah itu kita semua merendahkan diri berkata, amin, kabulkanlah ya Allah. Dibaca subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Ditambah lagi qabliyah dan ba'diyah, ditambah lagi dengan duha, ditambah tahajud, ditambah dengan witir, ditambah sholat sunat taubat, ditambah sholat sunat hajat. Untuk apa itu? Menguatkan hati kita kepada Allah. Hati bukan punya kita, hati dalam badan kita, hati kita bawa sejak dari rahim ibu kita, tapi hati bukan punya kita. Maka kita minta kepada dia, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Yusbihu mu'minan, ada orang-orang yang waktu subuhnya, waktu paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya sudah kafir. Hari belum berubah, tapi hatinya sudah berubah. Kita minta jangan ada perubahan, karena yang menguasai hati hanya Allah. Itulah mengapa kita perlu berjamaah. Di saat hati susah, ada orang yang memberikan nasihat. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sahabat bukan hanya sekedar memberikan kain, bukan memberikan peci, memberikan kain, memberikan sajadah, tapi kawan yang meringankan beban. Kalau bisa memberikan harta, pertolongan, bantuan. Kalau tidak, tabassumika fi wajhi akhika shadaqah, senyummu ke wajah saudaramu, itu juga adalah bagian daripada sedekah. Al-istiqamah, satu istiqamah khairum min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Orang-orang yang istiqamah dalam iman dan Islam, istiqamah salat berjamaah di masjid, istiqamah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, istiqamah dalam dakwah, itulah yang tak bisa dilakukan setan. Setan bisa berjalan di atas air, setan bisa terbang di atas awan. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taltar, jangan tertipu, karena setan bisa melakukan itu. Tapi setan tidak bisa istiqamah. Melihat Nabi Adam alaihissalam, malaikat bersimpuh kepadanya, setan emosi, setan marah, setan mengamuk. Maka sesungguhnya kalau ada marah, ada emosi, ada dendam, ada sakit hati, ada darah setan sedang mengalir. Asyaitanu yajri majrad dam, setan mengalir dalam aliran darah. Fadayyiqu, persempit alirannya dengan memperbanyak puasa. Orang yang puasa, kalau dia marah, dia ingat kepada Allah. Orang yang puasa, terlintas di hatinya ingin buat maksiat, dia cepat ingat kepada Allah. Hatinya senantiasa berzikir. Bisa sanggup puasa wajib di Ramadan, wajib namanya, tapi paling tidak puasa Senin Kamis, sedikit-dikitnya puasa Ayyamul Bait 3 hari, 13, 14, 15, puasa Senin Kamis. Badan sehat, kolesterol, darah tinggi, semuanya berawal dari makanan. Jantung koroner, lemak, semuanya berawal dari makanan. Sumu tasihu, berpuasalah, maka badan kamu akan sehat. Semua ibadah yang diajarkan dalam Islam menyeimbangkan antara kesehatan zahir dengan kesehatan mental.
Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, dia akan senantiasa merasakan pengawasan Allah, dekat dengan Allah. Pada saat dia senang, dia tidak sombong karena kesenangannya datang dari Allah. Pada saat dia susah, dia tidak putus asa karena ada tempat berharapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.